dulu tuh kenalnya ya dunia malam lah gitu. Dunia malam yang anak yang suka dugem gitu. Kenakalan anak remaja lah gitu lah. Pergaulan bebas tahu sendiri ya. Di kos ngapain. Itu tuh berjalan udah lama dari tahun 95 saya keluar sekolah itu. Sementara hari ini ya, Ci ya? Ya. Kira-kira dapat berapa duit tuh, Ci? Ya, Baru berapa jam? Baru 4 jam ya? adalah 2 juta. 2 juta ada ya? Lebih ya, Ci ya? Ya, Mantap ya teman-teman ya. kita lagi, kan masih lama. Itu memang harus dibulutin gitu Mbak? Dibunder-bunderin ya? Iya Mas, biar padat. Biasanya kan kalau keblongan kota ya Mbak ya? Iya, ini kan variasi baru. Masak Variasi ini. baru. Ini khasnya sini ya Mbak ya? Iya. Khasnya gemblong aneka rasa. Itu mau diisi ya Mbak? Iya, ini isi serundeng. Isinya apa aja Mbak sini Mbak? Serundeng, bubuk tele, abon, gula Jawa. Ada macam-macam rasa. Total ada berapa Mbak? Totalnya ada 20. 20 rasa? Dimik juga bisa sesuai selera sih ya. Harus padat gitu ya Mbak? Iya Mas. Kalau nggak padat nanti buyar. Kayak hubungan kita dong, buyar. Garing! Biar kenceng gitu ya Mbak ya? Kalau nggak nutup nanti pasti sampainya kebuka, jadi isinya keluar semua. Terus habis ini diapain Mbak? Di sini kita bakar. Gemblong. Kalau keblong itu bahan dasarnya apa sih Mas? Bahan dasarnya dari ketan sama kelapa. Prosesnya kita dari ketannya kita rendam dulu. Rendam ya kira-kira 2 jam lah. Terus baru kita masuk ke tungku. Proses masak. Ini kalau bakarnya berapa lama Kang? Bakar proses 10 menit. Nah, tapi tergantung orang sih. Orang kalau mintanya kering, kita bakarnya agak kering. Agak ke gosong-gosong. Paling murah harganya berapa kok ini satunya? 9.000 polos. 9.000 polos. Polos. Kalau pakai topping Pakai topping tambah 1.000. Ya, kecuali yang harganya beda itu yang rasanya Ovomaltine, Nutella gitu. Kenalkan, nama saya Kiki. Saya penjual gemblong bakar. Alamat di Jalan MT Haryono nomor 396. Depan Yamaha Mataram Sakti. Ini ada gemblong. Nah, gemblongnya ini bisa diisi serundeng. Serundeng itu lebih ke manis. Serundeng kelapa. Terus ada gula Jawa ada. Terus ini bubuk kedelai, abon, ada coklat, ada keju, ada Ovomaltine, Nutella, sama Skippy. Itu bisa di-mix sesuai selera. Misalnya serundeng dele bisa, itu lebih enak gitu. Jadi larinya ke manis gurih kalau dele. Sebelumnya saya di Jakarta jualan jagung susu keju. Itu di pasar malam. Nggak ada arah ke gemblong. Ya arahnya ke situ. Akhirnya dapat teman itu pergaulannya nggak bagus. Akhirnya berandal jadi bandar ya kan. Dan pada akhirnya tuh tahun 2003 saya ketangkep. Ya sempet lah di penjara gitu kan. Selama 4 tahun penjara. Di situ saya mikir kok bisa kayak gini saya. Ya akhirnya setelah keluar dari situ 2006 itu saya nggak dapat pekerjaan sama sekali. Terus akhirnya saya pulang ke Semarang, dapat kerja di dunia malam lagi di tempat karaoke itu. Tapi saya nggak sama sekali udah nggak nyentuh, merokok sudah berhenti ya kan, minuman juga nggak nyentuh. Cuman teman-teman di tempat karaoke tuh ngajarin lagi, ya lah lu cowok gini, nggak mungkin lah masa nggak suka gitu ya, diojo-ojoin terus ya istilahnya. Ada akhirnya sih saya kecelakaan di tahun 2013, dapat istri orang Jakarta kan. Di situ saya benar-benar berubah tuh, mikir ini kalau saya begini terus udah nggak ada penghasilan gitu, muter otak jualan apa ya. Oh akhirnya dapat nih di pasar malam. Di pasar malam prospeknya bagus nih, dan akhirnya jualan jagung susu keju. Itu merintis awal.
Ya. Ini prosesnya harus seperti ini kok. Ini proses setelah bakar. Kalau mau dibungkus ya begini. Pakai daun pisang terus ya. Kayak daun pisang. Jadi wanginya sama rasanya nggak berubah. Atau biasa hidup di kehidupan malam gitu ya. Ya. Di kaki lima jualan nggak mau. Pertama gengsi. Saya dibilang sama saudara, lu bisa apa? Paling bentar doang jualan, gengsimu itu besar. Ya saya diejek sono sini sama keluarga. Nggak ada yang mendukung sama sekali ya. Yang mendukung ya cuman papa saya, koko saya, itu abang-abang saya semua ngedukung. Cuman saudara-saudara pasti ngucilin saya gitu. Nah dari situ saya buktiin gitu, kalau saya bisa gitu. Jadi saya cuman bilang hinaanmu itu semua ya jadi semangatku gitu. Kalau dulu pernah saya susah ngontrak saya susah, nggak bisa bayar kontrakan sampai saya ke saudara mama saya itu minjam uang cuman sebesar 500.000 buat bayar kontrakan gitu. Kalau enggak saya kan disuruh pindah gitu kan. Dia nggak mau minjemin, katanya udah itu motormu ada BPKB-nya nggak? Ada, ya udah nih pegang. Saya nggak mau BPKB-nya, kalau bisa BPKB sama motor lah. Terus saya nanti jualan gimana gitu. Terus untuk beli barang-barang gimana jualan? Yang ya mau nggak gitu? Oh, nggak mau ya udah akhirnya ya kita pulang ya. Nggak mungkin lah BPKB sama motor dikasih ke dia gitu. Dan akhirnya ya temen ada yang baik gitu ngasih nih gantinya terserah kapan ya. Pernah nggak sih kok diremehin gitu, dipandang sebelah mata? Sering, kalau diremehin pandang sebelah mata sering. Tapi saya di situ nggak nganggep sih itu ya sebagai motivasi saya, udah pegangan saya. Saya cuman bisa ke mereka itu buktiin gitu. Ini loh Kiki yang dulu nggak kayak, nah sekarang udah gimana gitu kan. Walaupun cuan dikit tapi kan bisa menghidupin keluarga gitu. Harapan ke depan tuh usaha ini apa? Harapan ke depan buat usaha ini sih nggak, tulisannya nggak cuman satu-satunya di Semarang ya. Kalau bisa ya yang ngolah saya tapi cabang di mana-mana gitu. Kayak di Jakarta kan udah ada yang request, terus di Jogja ada yang request. Kalau tempatnya bagus, prospeknya bagus, bukan jalur cepat, pasti saya ambil. Ada impian yang belum tercapai kok? Impian yang belum tercapai ada sih, bahagiain anak. Misalnya, saya harus beliin rumah gitu anak gitu. Nyekolahin anak sampai pinter, udah itu impian saya. Mungkin motivasi usaha nih kok buat teman-teman kita yang baru mulai usaha ini kok apa nih? Lebih ini sih ya, kreasi. Jadi kalau berkreasi kita unik, terus rasanya kita unik, pasti orang nyoba, mulut ke mulut dicari pasti. Jangan minder kalau kita punya usaha apa, udah tekunin aja gitu. Jangan sampai kita dengar orang ini, makananmu nggak enak. Ya kita kan harusnya nanya nggak enaknya di mana. Nanti kan kita bisa rubah dari rasa, dari takarannya sekian kurang sekian ya kan. Kita bisa rubah dari situ, kita bisa belajar dari orang-orang yang lidahnya itu udah biasa rasa-rasa makan gitu ya. Kalau usaha gemblong ini paling minim omsetnya berapa? Paling minim omset 3 juta ya. Minim itu. Minim. Tapi kalau lebihnya ya bisa sampai 4 sampai 5 juta kalau sekarang ya. Dari hari Senin sampai hari Sabtu buka, kita Minggu libur. Buka itu dari jam 6:30 sampai jam 12 malam. Kalau masih ada orang. Wah, dengan usaha gemblongnya ini apakah sudah membahagiakan keluarga kok? Sedikit banyak udah bisa nyekolahin anak, terus istri udah bisa belajar. Intinya impian saya rumah, punya rumah sendiri, nggak tinggal di rumah orang tua. Nah, ini kan gemblongnya udah rame banget ya. Kalau misalnya suatu ketika nanti ada yang ikut niru-niru bikin gemblong aja. Oh udah ada, yang ngikutin saya udah ada. Saya ngecek di GoFood, itu saya ngecek
fotonya sama, harganya cuma dibedain. Selisih 500, 200. Itu fotonya ngambil di tempat saya semua. Cuman saya bilang, kalau rezeki mah nggak kemana udah. Soalnya beda orang beda rasa gitu. Saya sih nggak takut gitu.